Penghasilan tambahan omset tentuin sendiri 9 juta per bulan. Episode 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mas Besut. Tak pikirkan dulu sebentar di sini. Nah, oke guys, pada kesempatan kali ini ya, aku ingin bikin video. Sebentar, saya cek dulu kira-kira kata kunci apa yang bagus untuk mengawali video saya yang pertama ini, biar nanti ke depan bisa bikin YouTube video yang lainnya. Jadi di sini saya hanya ingin berbagi. Sebenarnya saya akan setting dulu untuk ini ya, rekam gambarnya dulu, maksudnya rekam di PC, biar nanti enak. Jadi saya bisa menjelaskan sekaligus langsung bisa dipraktekkan ya di PC saya. Nanti teman-teman juga bisa langsung bisa praktek di PC-nya masing-masing. Mantap. Nah, di channel Besut ini saya akan lebih kepada bagaimana cara kita mendapatkan penghasilan tambahan. Kenapa saya nggak bisa bilang bahwa ini penghasilan utama? Karena sejujurnya di internet bisa juga untuk penghasilan utama. Namun untuk menjadi penghasilan utama kita harus latihan dulu guys, latihan dulu. Kemudian jam terbangnya juga harus tinggi. Kemudian banyak modal, persiapannya juga harus matang ya, karena untuk dapat biar omset kita itu stabil itu butuh waktu yang latihan yang cukup. Nah, seperti saya pribadi setahun ini ya, saya sudah bergelut di dunia internet untuk mendapatkan penghasilan utama. Namun memang jalannya berliku-liku, nggak bisa stabil seperti ini. Ketika sudah mulai stabil ya, tapi ada saja ya sing corona, sing kebijakan beberapa platform yang saya andalkan, contohnya seperti Tokopedia atau Google yang terus melakukan update, sehingga trik-trik yang sudah saya jalankan itu ya ada yang berhasil, ada juga yang tidak berhasil, kurang berhasil. Nah, namun di sini nanti kita akan coba sharingkan apa yang sudah saya lakukan. Semoga nanti bisa jadi inspirasi untuk Anda yang melihat channel saya ini, di channel Besut ini ya. Sengaja ini saya bikin video, tidak saya edit, karena jujur pribadi saya ingin terbiasa untuk bikin video dulu. Saya juga nggak tahu ini yang lihat nanti siapa. Yang penting saya bikin video dulu dengan durasi yang panjang, agar saya sendiri bisa terbiasa untuk ngomong di depan kamera. Karena saya beli kamera ini juga tujuannya ingin ya mengembangkan digital asset ya. Jadi kalau sekarang kan lagi tren itu digital asset ya. Contohnya Instagram, Facebook, kemudian YouTube, TikTok, dan lain sebagainya, blog. Itu bisa dijual. Saya sendiri sudah beberapa kali menjual akun AdSense, itu juga lumayan. Kemudian jual subscriber, jual follower dan sebagainya, yang untuk mereka-mereka yang notabene ingin mengembangkan digital aset mereka begitu. Dan apakah terlambat di 2021? Tentu saja tidak. Jadi bagi teman-teman yang ingin mengembangkan digital asetnya, silahkan pilih platform yang sesuai dengan apa yang diminati. Kalau suka bikin video ya bisa ke
YouTube atau TikTok. Kalau ingin memang share foto, gambar dan sebagainya, bisa juga di platform yang lainnya seperti Facebook atau Instagram. Itu teman-teman yang mungkin pengalamannya lebih ya, saya nggak akan bicara ke sana. Cuman nanti kita akan coba cari referensi tentang penghasilan tambahan. Jadi insya Allah untuk channel saya akan saya benar-benar fokuskan untuk penghasilan tambahan. Jadi informasi mengenai penghasilan tambahan seperti itu. Karena keywordnya sepertinya nggak terlalu banyak ya, atau banyak, kalau banyak mungkin nanti saya ganti. Tapi sementara saya akan fokus kepada keyword penghasilan tambahan yang bisa teman-teman dapatkan dari yang pertama itu kita mulai dari jualan online. Jadi di channel ini saya akan membahas tentang bagaimana jualan online untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Nah, masuk loh. Nah, karena saya sendiri bisa mendapatkan penghasilan tambahan dari situ. Sebenarnya utama, tapi ada beberapa faktor yang membuat saya sekarang harus bisa menjadikan itu sebagai penghasilan tambahan dan juga utama. Iya, bingung-bingung. Oke, jadi nanti yang pertama yang akan saya bahas di video saya selanjutnya, dan insya Allah lebih terstruktur mengenai penghasilan tambahan untuk jualan online khususnya yang sudah pernah saya pelajari dan masih saya gunakan sampai sekarang, yaitu jualan online untuk menghasilkan penghasilan tambahan di Tokopedia terutama ya. Di Tokopedia nanti saya akan membuatkan video untuk pemula, khususnya untuk emak-emak, mbak-mbak atau mas-mas yang ingin terjun jualan di Tokopedia atau kita sebut dengan marketplace. Itu kesempatannya masih banyak untuk yang baru ingin terjun ke dunia online, karena yang penting itu kita punya barang yang bagus, yang disukai, kemudian lagi hype atau tren, itu insya Allah bisa ya untuk bersaing di marketplace seperti itu. Dan tidak hanya di Tokopedia, nanti kita akan ke Shopee dan juga ke Lazada. Minimal saya akan menjelaskan step untuk memulai berjualan hingga dasar-dasarnya. Kalau nanti ada trik-triknya akan saya share sesuai dengan apa yang saya lakukan atau dari teman-teman saya lakukan di channel saya. Loh mas, banyak sekali yang sudah bahas itu. Ya, banyak sekali yang sudah bahas dan mungkin bahkan berbayar. Tapi di sini kan saya ingin berbagi. Dalam artian sekalian berbagi, sekalian saya juga ingin upgrade ilmunya biar saya juga enggak terputus untuk saya mendapatkan informasi seperti itu. Ibaratnya itu kita mengajar sambil belajar seperti itu. Karena saya dulu juga awalnya juga ikut workshop yang lumayan ya bagi saya dulu, itu sekitar 7.500.000 itu untuk workshop impor. Nah, jadi saya lebih mainnya ke impor untuk Tokopedia-nya. Namun karena kondisinya masih seperti ini, sebenarnya bisa. Saya bulan yang lalu itu bisa dapat omset dari satu jual barang itu sampai 20 juta. Tapi ya kolo-kolo atau kadang-kadang aja, tidak terus menerus seperti itu. Ada kalanya sepi dan karena kebijakan Tokopedia yang sekarang ini kita tidak bisa membuat toko yang banyak. Jadi kita agak kesulitan untuk manajemen banyak toko, mulai dari KTP-nya dan sebagainya. Ada teman saya itu beli akun sampai berapa akun ya, ratusan akun, itu harganya 750 per akun, itu sudah ada KTP-nya. Totalnya beli itu sekitar 11 juta untuk, saya lupa 100 apa 200. Tapi banyak juga yang ke moderasi tokonya atau ke Bennett, alhasil
tidak bisa untuk dijadikan toko lagi untuk jualan. Itu mainnya spammer. Ada juga teman yang mulai tinggi penjualnya, dia main iklan. Nah, nanti bisa nih kita gabungin informasi dari teman saya yang satu yang main spam sama satunya yang main iklan. Nah, gimana nih kira-kira bisa nggak kita tempuhkan jadi satu supaya bisa jadi strategi untuk kita mainkan di marketplace, tidak hanya di Tokopedia, Shopee, dan juga Lazada. Mas, kenapa kok nggak Bukalapak sih? Bentar, nanti Bukalapak nunggu alatnya yang dari big seller itu bisa integrasi sama Bukalapak karena itu gratis. Kalau yang lain yang sudah saya pernah main berbayar itu eman uangnya itu, kecuali kalau main spam itu ya bisa, cuman ya terserah teman-teman mau ikut yang mana, yang mau ikut yang spam atau iklan ya seperti itulah. Di internet pokoknya ada dua energi yang ada. Jadi main apapun setahu saya itu memang ada dua tipe yang selama ini yang saya ketahui, yaitu yang pertama teman-teman main kuantitas, biasanya ya spam itu kuantitas. Terus kemudian ada yang main kualitas, biasanya lebih ke optimasi judul, deskripsi, gambar, iklan dan sebagainya. Yang mana yang bagus? Dua-duanya bagus. Saya sendiri berangkat dari spam bagus, tapi memang kita harus bikin banyak. Kalau dari iklan ini juga bagus, tapi budgetnya juga harus lumayan. Nah, tinggal dipilih nih, kalau punya budget ya bisa ngiklan ya bisa spam. Kayak gimana usul dua-duanya ya monggo dipraktekkan. Nanti kita coba praktekkan dua-duanya, seperti riset produk itu kan sama. Nanti trennya hari ini mau kemana nih gitu. Oke, baiklah, kita mulai dari pondasi awal dulu. Untuk mendapatkan penghasilan tambahan ini sama seperti bekerja-bekerja yang lainnya ya. Artinya teman-teman harus paham bagaimana medan perangnya dulu. Kita mau perang gimana dulu nih, teman-teman harus paham. Kalau teman-teman perang tapi nggak paham medannya juga nanti akan lama menyesuaikannya seperti itu. Oke, saya akan bicara dulu tentang Tokopedia. Tokopedia ini kan marketplace lokal dan kebanyakan barang-barang elektronik yang dijual di sana ya, banyak juga yang baju, mainan dan sebagainya. Kalau lokal ini enaknya itu gimana ya, customernya itu berbeda dari Shopee ya. Kalau Tokopedia ini dia nggak peduli harganya mahal atau kemudian sebagainya, tapi lebih ke kualitas seperti itu. Kalau di Shopee ya grosiran, kebanyakan main grosir dan sebagainya. Terus gimana kalau nggak punya barang? Nah, makanya kita mulai dari dropship dulu, nanti naik ke reseller, kemudian naik ke stok. Kalau mau nanti impor sendiri ke Cina, nanti saya akan buatkan videonya untuk bagaimana cara impor ke Cina. Yang murah pakai apa, yang aman pakai apa, terus grupnya ada di mana, nanti saya bongkar di video saya ini karena saya benar-benar niat mau berbagi ke yang lihat channel saya. Nggak tahu karena channel saya masih sedikit. Ya beruntunglah teman-teman di awal-awal yang lihat channel saya yang mungkin perlu ilmunya. Kalau perlu tool-tool dan sebagainya nanti juga saya akan sampaikan. Jadi nanti urut dulu ya, biar nggak bingung kemana dulu. Nah, kita akan mulai dari nanti jualan online di Tokopedia dulu, seperti yang saya omongkan tadi. Jualan di Tokopedia itu gimana sih? Nah, nanti akan saya bikinkan mulai dari step ini untuk yang baru ya, yang baru terjun di dunia marketplace. Saya yakin
semuanya udah bisa, tapi mungkin ada beberapa yang masih memerlukan update cara bikin toko di Tokopedia. Kan tiap tahun itu kan update-nya juga semakin baru, semakin canggih, semakin ketat. Nah seperti itu. Mungkin lama nih nggak main Tokopedia, gimana nih? Nah nanti bisa lihat video saya nanti di setelah video ini ya. Jadi ini nih video khusus bener-bener intro ya. Saya akan bikin video 1 jam untuk melatih saya untuk ngobrol. Kalau ada yang disaringkan dari video saya ini atau nggak jelas karena saya memang nggak konsep, silakan tulis di komentar atau japri nomor saya langsung. Karena subscriber saya yakin kebanyakan masih teman-teman saya. Nah untuk nah ini kan gimana ini? Nah ini biar backgroundnya bagus ya, saya ganti backgroundnya di sini. Nah oke guys, nah ini nah jadi yang pertama untuk jualan online di Tokopedia sendiri, kita coba nanti akan buka toko ya. Jadi hal-hal yang perlu teman-teman persiapkan sebelum nanti buka toko diantaranya yaitu nomor aktif, kemudian KTP untuk verifikasi, kemudian juga email. Nah email, nomor aktif, sama KTP. Nanti saya juga akan jelaskan bagaimana cara memanfaatkan Google Authentifikasi itu untuk biar bikin banyak toko ya, dan itu masih work. Tinggal nanti teman-teman gimana caranya untuk manajemen tokonya. Nah manajemen tokonya itu bagaimana? Karena kalau pakai HP ini sudah nggak bisa cloning aplikasi lagi. Jadi rawan ketika saya sudah pakai cloner premium di video saya sebelumnya, itu sudah saya pakai selama 1,5 tahun lebih itu ya. Itu pun gabungan ya sama aplikasi sama teman-teman yang lain. Itu sudah nggak bisa, dan itu rawan ban, rawan moderasi. Tapi nah ini Google Authentifikasi. Nah ini ada banyak toko yang dulu saya mainkan, banyak sekali seperti itu, dan memang rata-rata sudah nggak bisa dipakai. Tapi saya masih pakai untuk yang akun pembelian. Jadi saya dulu juga main fake order ya, untuk hanya meningkatkan biar bisa upload lebih dari 600. Kalau dulu sekitar 500, tapi kalau update terbaru Tokopedia itu hanya bisa upload 300. Baru setelah 6 penjualan itu bisa untuk upload di atas itu, seperti itu. Nah itu kan update terbaru. Nah kalau saya pakai dua ya, Google Authenticator itu sama mana ini. Nah ini Authentication Plus. Nah ini ya. Nah ini saya pakai ini juga. Ini juga banyak tokonya. Ini juga banyak. Nah enaknya kalau yang plus ini, kalau ganti handphone itu bisa enak lah gitu. Kalau yang kedua tadi juga bisa, tapi nggak bisa di backup seperti Google Authentication ini. Jadi saya sendiri pakai banyak toko untuk Tokopedia. Kalau untuk toko yang lain, nah nanti kita bicarakan yang lainnya. Itu juga ada triknya bagaimana bisa kelola banyak akun seperti itu. Nah dari buka toko, kemudian juga persiapan tadi nomor telepon dan sebagainya. Kalau ingin banyak toko juga, saya menyarankan untuk beli kartu tri ya, kartu tri yang 1 tahun. Ini harganya cuma 5.000, tapi bisa aktif 1 tahun, daripada teman-teman beli akun yang maksud saya beli kartu yang eksis atau apa itu, yang sekarang udah jarang ya yang langsung registrasi.
berhasil itu sudah jarang, tapi mungkin masih ada. Itu cuma 3 bulan, dan saya pernah beli sampai 300 kartu itu untuk bikin email. Itu karena nggak kepake, nggak sempet untuk memperpanjang, akhirnya ya hangus gitu. Lebih baik pakai yang tri, lebih aman. 1 tahun itu istilahnya kesempatan kita itu banyak gitu loh, nggak sia-sia untuk bikin toko itu. Toh nanti kalau tokonya masih awet, kita bisa jual akunnya. Jadi kalau bisa di awal memang bedakan untuk email pribadi dan email untuk bisnis. Karena saya sudah terlanjur teman-teman, ketika saya ingin jual toko saya, tapi email yang saya pakai itu email yang penting buat saya, itu untuk pekerjaan, untuk akun yang lain itu jadinya sangat kesusahan. Jadi kalau bisa bikin email lagi yang baru itu, terus khusus untuk toko itu. Jadi kalau teman-teman ingin main dijual tokonya dijual itu oke gitu loh, nggak ada masalah gitu. Karena bayangkan sendiri itu kalau ada KTP-nya itu toko itu 150 loh. Tinggal bayar orang di kampung ya 50.000 pinjam KTP-nya untuk verifikasi. Terus modal nomor 5.000, total 55.000. Kemudian selesai verifikasi, simpen ya 1 tahun lagi, pasti kan butuh itu, karena semakin lama akan dipersulit untuk bikin toko gitu. Jadi kesempatan juga aset untuk nanti kita bisa jual, tinggal diisi aja produknya yang mungkin sehari dan sebagainya. Itu lumayan. Jadi mulai dari awal harus berpikir ke situ, jangan sampai telat ya, seperti saya ya, telat toko mau saya jual karena sudah banyak toko, tapi nggak bisa karena itu email saya. Jadi tetap saya kelola sampai sekarang. Itu oke ya, banyak ya. Kemudian setelah buka toko, kemudian saya akan menjelaskan tentang bagaimana upload produk, macam-macam. Karena cara upload produk ini juga tergantung dari produk apa yang ingin kita jual. Apakah itu produk sendiri, teman-teman bikin gambarnya, teman-teman foto, atau ambil scrap dari toko lain ya, kemudian kita edit. Itu nanti akan saya jelaskan. Jadi upload produk secara manual atau secara otomatis. Jadi ada yang otomatis, ada yang berbayar, ada yang istilahnya itu sesuai dengan produk kita dan sebagainya. Itu ya harus diperhatikan juga kalau main optimasi, terutama tentang ukuran produk dan juga watermark dan juga dan lain sebagainya. Itu harus kita perhatikan di awal gitu. Yang nanti akan saya jelaskan tetap secara optimasi ya, nanti tinggal teman-teman duplikasi untuk yang ingin main kuantitas seperti itu. Dan kira-kira alat-alat apa aja yang mungkin menginspirasi teman-teman untuk memberikan watermark atau menghilangkan metadata atau lain sebagainya. Karena gini loh, produk di pabrik itu gambarnya sama gitu loh. Daripada kita bikin gambar lagi, kita optimasi aja gambar yang sudah ada. Kita hilangkan backgroundnya mungkin, kemudian kita taruh watermark di situ, kata-kata promo di situ. Nah, kalau satu-satu kan capek. Ada nih beberapa alat yang bisa dipakai untuk langsung massal atau banyak lah, itu ada gitu. Nanti akan saya kasih tahu gitu. Yang sering saya pakai dan teman-teman saya pakai itu ini gitu sampai sekarang. Atau ya sekedar informasi aja itu. Dari upload produk itu. Kemudian yang kedua, ini saya baca teks ya.
Nah, kemudian dekorasi toko itu apa aja. Saya juga ada beberapa PowerPoint desain untuk dekorasi kayak itunya loh, eh, bannernya. Nah, itu saya juga ada, nanti saya bagikan gratis. Atau kalau mau pakai alat yang lain seperti Canva atau lain sebagainya itu juga bisa. Itu juga bisa. Dekorasi ini sangat penting ya. Kemudian bagaimana cara isi istilahnya itu kayak note dan sebagainya, itu di mana posisinya itu kan. Kalau yang awal-awal terjun kan eh, bingung letaknya di mana, nanti saya akan jelaskan di video saya yang tentang dekorasi itu. Jadi dekorasi juga berhubungan dengan promo, dengan voucher. Pokoknya toko kita itu terlihat sedikit profesional walaupun itu toko baru seperti itu. Kalau punya dana ya langsung beli toko yang sudah banyak reputasi, ya nggak masalah gitu, malah cepet. Karena tujuan kita ini gimana caranya barang ini cepet laku gitu. Kalau nggak laku dari mana omsetnya itu loh, biar nggak pusing-pusing lah, nggak terlalu pusing sama dekorasi. Kira-kira yang wajib itu apa aja gitu loh. Kadang ada teman itu yang terjebak dekorasi terus, kasih voucher lah, kemudian gambarnya dan sebagainya, akhirnya nggak jualan-jualan gitu. Kadang customer itu malah suka yang clean ya, suka yang istilahnya itu nggak terlalu banyak eh, warning biasanya kan, silakan beli apa itu namanya ya, time and use itu loh, apa itu namanya, situlah pokoknya peraturan-peraturan di toko itu gitu loh. Nah, itu yang paling penting. Ini sambil gambaran ya. Kemudian bagaimana memproses pesanan. Kalau teman-teman punya barang sendiri gimana? Kalau dropship gimana? Lah kalau supplier kita nggak bisa di dropshipkan gimana? Itu ada caranya. Saya sendiri sudah pakai, ada gudang online. Nanti saya kasih tahu gudang mana saja yang recommended, karena beberapa gudang itu kacau gitu loh. Barang sudah nyampe hari ini nih, harusnya sudah langsung dikirim, tapi ditunda sampai 2 hari 3 hari. Lah kan kita perlu input resi, kita kan perlu input resi cepat. Kalau nggak, resi itu nggak segera dimasukkan ya habis waktunya gitu loh. Memang ada beberapa yang resi otomatis tapi nggak di pick up, nggak segera ditransaksikan, ya sama aja. Kadang ada yang hilang, ada barang saya juga yang hilang di beberapa gudang, itu aneh gitu. Jadi jangan sampai oh ini pakai ini aja, gudang online ini semuanya bagus, nggak juga. Teman-teman juga harus komunikasi sama gudang itu, kira-kira itu bagaimana. Ada juga gudang yang nggak nerima karena penuh. Nah itu saya juga gimana, itu kan sudah kerjasama gitu, harusnya barang saya tetap diterima dan sebagainya. Itu proses pesanan. Dan kalau teman-teman nanti main seperti saya, main impor, gimana sih proses pesanannya kan, nomor IC harus diganti nih, packing harus diganti. Nah, itu bisa kita proseskan di sana ya. Ini kamera saya kok nggak fokus ya. Oke, sudah fokus. Kemudian riset produk. Nah, riset produk ini sebenarnya jujur saya pusing kalau riset produk itu. Juga nggak tahu. Tapi yang penting itu saya selalu scrap toko-toko yang laris gitu aja. Tapi ada beberapa teknik yang dikasih tahu sama guru saya, sama teman-teman saya juga. Ya memang work, kadang juga nggak work. Nah, karena produk kan ada masa trennya, ada masa waktu dia itu penjualannya naik. Nah kita bacanya kan selalu telat, sudah mau turun penjualan tapi kita
wah ini bagus banyak, kita akhirnya upload kemudian atau kita stok produk itulah, ya sudah habis ya rugi gitu loh. Jadi memang perlu terjun langsung untuk produknya itu. Riset produknya juga macam-macam, tergantung toko mana yang atau marketplace mana yang kita subscribe. Contoh Tokopedia mau, oke maaf ya mati, lanjutkan lagi. Nah, contoh nih kita mau analisa penjualan di Lazada, kita mau jualan di Tokopedia. Nah, itu kan cara risetnya berbeda ketika kita ambil produk atau analisa di Shopee kemudian kita jual di Tokopedia, karena memang notabene setiap marketplace itu punya ciri khas masing-masing, punya customer masing-masing. Kalau Lazada itu seperti apa, Shopee itu seperti apa, Tokopedia itu seperti apa, dan sebagainya. Itu perlu ya kita pelajari, kita sering-sering juga. Saya juga butuh ilmu dari teman-teman, dari yang paham tentang riset produk. Nanti kita berbagilah, nanti saya akan lihat video di channel Anda itu seperti apa, itu kita saling berbagi guys gitu. Jangan ngomong guys, kau enak ngomong guys apa ya. Oke, friend, friend, oke lur, kak enak. Oke bre, ya, bre ya. Sini lah. Kemudian kita riset kompetitor. Nanti kita akan diskusi. Saya akan men-sharingkan menurut saya riset kompetitor itu seperti apa. Karena perlu ya. Kita jual barang, tapi nggak tahu kompetitornya kita siapa, harganya bagaimana. Tuas riset, tapi kalah di kompetitor itu juga percuma. Tapi kalau main spam beda lagi, karena kalau main spam saya nggak peduli sama kompetitor. Yang penting saya masukkan produk karena ambilnya itu di ini di keyword sama di produk baru, karena produk baru kan biasanya muncul. Nah, harapannya di situ terus. Tapi ya gitu, kita upload terus, upload, tunggu ke band, bikin lagi, upload lagi dan sebagainya. Pokoknya kalau punya jiwa perang seperti itu bagus. Tapi kalau lemah ya sulit. Jadi mending optimasi di awal gitu. Kemudian apa, manajemen banyak toko, handling komplain dan sebagainya, karena komplain semakin hari ini semakin menggila ya. Jadi kita langsung ada pilihan terima atau nggak terima, kemudian alasannya apa, kita harus setorkan foto video. Sedangkan kalau kita dropship bagaimana? Nah itu biar kita sama-sama aman, jualnya juga tenang, nggak rugi, kita harus cari referensi sebanyak-banyaknya dari awal ya. Dan sekali lagi, semoga nanti penghasilan tambahan kita ini, namanya penghasilan tambahan ya, harapannya itu bukan sedikit tapi banyak, karena bertambah gitu. Kalau biasanya kita setiap hari 2 juta, ya pengennya penghasilan tambahan kita ya di 9 juta, 10 juta. Harapannya seperti itu. Nah, itu sama seperti nanti ketika saya setelah Tokopedia, kita akan bicara tentang Shopee. Shopee nanti beda lagi. Shopee ini ngeri ya, Shopee ini, karena banyak sekali yang main banting harga, iklannya juga ugal-ugalan. Ada beberapa YouTuber itu yang dia main marketplace memang lebih suka di Tokopedia daripada di Shopee, karena customernya di Shopee rata-rata itu rata-rata ya nggak punya uang. Tapi nggak juga sih, proses omsetnya juga besar, artinya memang suka barang-barang murah. Nah, kalau Tokopedia kan kita bisa pasang harga yang tinggi, yang penting istilahnya barang kita berkualitas, juga kecepatan tunggu kita juga bagus, seperti itu. Ada juga yang berhasil di Shopee dengan main iklan itu.
Yang penting itu kita jualan lah, kita mainkan semuanya lah, entah Shopee, entah Tokopedia, entah Lazada. Yang penting dasar-dasarnya dulu teman-teman kuasai. Kalau dasar-dasarnya nggak dikuasai ya percuma gitu loh. Jadi simak terus lah channel saya ini biar saya juga dapat penghasilan dari AdSense, dari YouTube kan, lumayan ini kita saling berbagi pengetahuan ya kan. Seperti itu. Nah, oke, saya ingin kita berpikir sejenak. Ini saya dapatkan dari channel YouTube Arli ya, tentang konsep berjualan. Nah, saya taruh di sini. Oke. Oke, nah saya hapus dulu. Nah, gini guys, kenapa sih kita harus berjualan? Karena kalau menurut Helmi Yahya di channel YouTube-nya yang saya baca itu, memang orang yang terkaya itu orang yang berjualan. Artinya orang yang ada di ranah penjualan. Karena kalau produk itu kan dari ide. Ide itu nggak semua orang kaya dengan ide. Contohnya penemu desain Nike atau yang jualan McDonald itu nggak kaya, yang kaya yang jual gitu. Atau mungkin desain, dari ide kan kemudian muncul desain, dari ide muncul desain. Nah, tapi orang desain pun juga nggak banyak gitu loh, dan itu susah, dan juga nggak bisa berhasil, nggak sekaya yang di penjualan. Setelah desain ada produksi. Kemudian kelihatan ya, nah ini di penjualan. Oke. Nah, sebuah produk itu dimulai dari desain, kemudian sorry dari ide. Setelah ide itu ke desain, setelah desain dia akan ke produksi, kemudian ke penjualan. Nah, utamanya penjualan. Kalau saya pribadi, saya lebih suka di penjualan karena nggak jelimet. Tapi kalau teman-teman yang memang suka main ide, ide ini juga bisa jadi penghasilan tambahan, bisa jual-jual ide ya, banyak lah kalau ide dimanapun bisa. Apalagi desain juga macam-macam, itu bisa dijual, jual gambar, jual desain, jual logo dan sebagainya, juga bisa jadi tambahan penghasilan. Jual produksi juga bisa, nggak perlu tak jelaskan. Dan ketiga adalah penjualan. Nah, sebelum kita memulai berjualan, kita harus ini ilmu yang saya dapat, target dulu. 1 bulan mau target berapa, terus baru kita bisa tahu jual apa dan marketnya di mana. Masuk ya, ini kita sharing aja guys. Yang pertama itu mungkin kita nggak usah muluk-muluk ya sampai ratusan juta dan sebagainya. Minimal kita itu punya omset. Nah, omset dulu aja. Omset itu 10 juta per bulan. 10 juta per bulan berarti ini ada 10, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah, ini untuk motivasi aja. 10 juta itu ada 10, ada 7 nol ya. Oke. Nah, kemudian kita akan bagi jadi 3. Nah, anggaplah ini 1000, 1000, 1000. 10 juta itu adalah 10 dikali 1000
dikali 1000, betul kan? 10 dikali 1000 dikali 1000 itu sama dengan 10 juta. Kemudian anggap 10 ini adalah waktu. Yang 1000 ini anggaplah orang. Yang 1000 lagi ini anggaplah ini harga barang. Kalau kita ingin mendapatkan omset 10 juta, berarti kita harus menjual 1000 ini uangnya, 1000 barang yang harganya 1000 kepada 1000 orang dalam waktu 10 hari. Nah, kira-kira barang apa yang bisa dijual harganya 1000? Ya banyak. Ya, kerupuk itu juga bisa guys mendapatkan 10 juta selama 10 hari itu. Tapi syaratnya harus menjual ke 1000 orang. Wah mas, keberatan. Ya udah, kalau masih banyak barang yang harganya 1000 dan itu banyak, kita persempit lagi sesuai dengan kemampuan kita. Kita coret 0 di sini, tinggal 100, kita pindahkan ke sini. Kira-kira ada nggak barang yang harganya ini 10.000? Nah, banyak kan? Nah, contohnya casing dan sebagainya. Nah, kalau ingin dapatkan omset 10 juta, ya jual barang yang harganya 10.000 kepada 100 orang selama 10 hari. Masuk akal toh? Nah, ini ilmu yang saya dapatkan dari YouTuber Mas Arli itu. Nah, artinya kalau ingin mendapatkan 100 orang, kalau kita offline itu agak susah. Kecuali teman-teman punya cabang nih, naruh barang di kalau 10 ini 10 berarti 10 counter kalau jualan itu baru bisa dapat 10 juta selama 10 hari, katakanlah seperti itu. Nah, kalau jualan online apakah memungkinkan 100? Mungkin. Karena apa? Karena di marketplace sendiri itu berjuta-juta orang gitu loh. Tinggal teman-teman bagaimana nih supaya jualannya itu bisa masuk di pick one atau dipromosikan sama si yang punya marketplace itu. Caranya gimana? Kan itu ada syarat-syaratnya seperti reputasi, kemudian barangnya juga menarik, dibutuhkan. Nah, itu butuh waktu gitu loh. Jadi jangan sampai orang-orang yang tidak tahu tentang bisnis online ketipu sama iklan-iklan e-course itu, yang terutama itu saya sering ketipu beli-beli atau ikut pelatihan-pelatihan yang receh-receh. Kenapa saya bilang receh? Karena kadang ilmunya itu ya itu aja gitu loh. Ilmunya itu aja sama, dan harganya pasti antara 300, 500, 300, 500 seperti itu. Berbeda kalau teman-teman ikut yang mungkin di atas itu 5 juta, 10 juta, mungkin ilmunya akan jauh berbeda. Ya balik maneh seperti bahasa Jawa, rego nggawa rupa gitu. Tapi kita kan hanya ingin mendapatkan penghasilan tambahan. Jangan sampai kita malah ketipu, dalam artian itu bisa kita pelajari sendiri gitu loh. Dan sama-sama lama, sama-sama butuh proses, butuh waktu. Yang penting tuh action lah. Sekarang udah mulai orang-orang percaya bahwa mending nonton YouTube dhisik lah. Jadi makanya saya ingin berbagi di sini. Nah, dari dasar inilah penjualan itu enak gitu daripada ide desain atau produksi yang mungkin lebih jelimet untuk bisa dapat omsetnya. Kalau di penjualan ya ini lebih sederhana gitu. Ya wis, kita saya aja barang, kita ambil aja untung 10.000, ya kan, kita bisa jual ke 100 orang. Piye carane? Kalau memang, makanya ini kan main kuantitas. Kalau dulu kalau saya ingin saya dapat omset 10 juta selama sebulan, ya
Gimana caranya dari 10 toko setiap hari saya harus bisa jualan 10 barang kayak gitu loh. Nah, tapi kita harus mulai dari satu toko dulu. Satu toko dulu dibaguskan, dibagusi. Oh ternyata stepnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Baru setelah ini berhasil 10 penjualan setiap hari, ya kita duplikasi. Walaupun dengan produk yang berbeda gitu loh. Jadi internet ini kalau penghasilannya tambahan, tapi ya mikirnya ini ya ekstra, lebih ekstra daripada pekerjaan yang biasanya. Kalau jadi karyawan kan kita enak, tugas sudah ada, ngapain aja enak lah, nggak usah mikir gitu. Tapi kalau di sini kan kita mikir, kita harus bagi waktu, bagi materi, biaya dan sebagainya. Nah, kalau dari biaya sendiri memang kalau bikin toko online menurut saya nggak terlalu mahal, apalagi sekarang udah ada banyak tool-tool gratis ya. Jadi mungkin yang teman-teman butuhkan ya beli nomor handphone lagi, atau kalau mau pakai handphone sendiri ya nggak apa-apa untuk toko yang utama. Terus kayak yang iklan di awal, karena saya nggak menyarankan lagi untuk fake order, karena fake order itu memang cepat tapi juga cepat rawan banned juga, jadi susah gitu loh. Memang curang sih kalau fake order, tapi kan tujuannya itu supaya kita bisa lebih banyak upload produk. Walaupun sebenarnya kalau menurut teman saya dengan 300, dengan jumlah kuota 300 produk itu sudah sangat bagus. Beberapa toko itu barangnya saya temukan hanya 10, tapi penjualannya sudah ratusan penjualan, ratusan puluhan ribu penjualan gitu. Saya juga ini gimana cara risetnya itu loh, gimana sebagainya, itu perlu kita coba juga itu loh. Jadi ya saya nggak menyarankan itu. Kalau memang ya itu tadi iklan, nyoba dulu 50.000 iklan, kira-kira bisa nggak menjangkau 100 orang, kita ambil untungnya juga nggak usah banyak-banyak. Tak pikir kalau tiap bulan kita bisa dapat omset 10 juta juga lumayan untuk tambahan. Tahu sendiri kan, UMK juga semakin naik tapi kebutuhan juga semakin tinggi. Katakanlah kita dapat UMK, kalau teman-teman di Surabaya 4 juta, dapat tambahan 10 juta, 14 juta, saya pikir bisa hidup di Surabaya, nggak usah mewah-mewah. Karena untuk penghasilan tambahan ini juga sifatnya juga kita istilahnya nabung. Kalau langsung dihabiskan buat kredit atau buat lain sebagainya itu juga terserah sih, tapi menurut saya eman. Nah, lebih baik untuk upgrade ilmu, ikut pelatihan yang memang benar-benar bonafit. Karena saya pernah juga ikut pelatihan yang zong, walaupun harganya mahal ternyata zong, karena ada beberapa hal yang itu membuat nggak berhasil. Dan jualan online juga perlu modal untuk beli barangnya, beli produknya, itu juga harus teman-teman perhatikan. Karena saya sendiri dulu ketika memulai jualan online itu saya jual emasnya ibu saya berutang dan sebagainya, tapi walaupun akhirnya ketutup sampai sekarang. Dan itu penting ya, penting mulai dari sekarang, sisihkanlah untuk modal. Karena pengalaman pribadi saya, karena memang penghasilan saya dari online saja, jadi kadang muternya juga susah kalau nggak ada income yang lebih besar seperti itu. Nah, dari sini silahkan tentukan target yang ingin Anda capai. Kalau memang ingin 10 juta, ya kita sudah mulai berpikir nih, kira-kira produk apa saja yang bisa dapat untung 10.000, jual apa gitu. Kan kalau 10.000 paling kita bisa jual produk di angka 100 ribuan. Kalau di 100.000 kan bisa nih ambil untung 10%-nya kan
10.000. Jadi nggak terlalu tinggi untuk modalnya, karena kalau ingin ambil untung 100.000 artinya kita harus bisa jual produk seharga 1 juta lah minimal, dan itu butuh modal yang cukup lumayan. Lebih baik kita jual yang murah-murah dulu aja. Jadi tinggal nanti teman-teman sesuaikan kira-kira produknya, kalau punya produk sendiri atau istilahnya itu ada supplier sendiri, bisa nih disesuaikan mau jual di Tokopedia, Shopee, atau keduanya, atau Lazada juga sekalian. Nah, kita juga bersaing di sana dengan orang luar negeri, khususnya di Shopee dan Lazada. Itu penjual Tiongkok itu sangat-sangat luar biasa murahnya. Kok bisa ya, lampu kerlap-kerlip harganya cuma 5.000, itu ongkirnya aja itu loh nggak ngatasi, tapi kok bisa kekirim. Saya kan heran itu, apa sistemnya atau gimana. Daripada kalau kita ekspor itu mahal, nggak nutut, kita jual jual aja, beli barang dari pabrik, kita jual online itu loh masih kalah sama penjual-penjual di Tiongkok. Kok bisa dia itu sangat murah gitu loh, jual-jual barang-barang elektronik kok bisa, lampu-lampu, senter-senter itu kok ambil untungnya dari mana. Saya sampai cari itu, beli akun Shopee cross border untuk jualan dari luar negeri ke Indonesia. Itu pemainnya dulu banyak, tapi nggak tahu kok tiba-tiba menghilang. Saya ketika ingin coba beli Shopee cross border itu sudah nggak ada. Mungkin kalau ada info silahkan tinggal di kolom komentar ya, nanti kita itu benar-benar work gak sih, karena kan harus pakai Alipay, harus pakai bank Cina, harus pakai surat usaha di sana. Itu nyiasatinya bagaimana juga, beberapa oknum itu ada yang ketipu, ada yang berhasil tapi menghilang. Saya juga kurang tahu, tapi saya heran juga itu kenapa produk Cina itu bisa sampai semurah itu gitu loh. Nggak rugi kita untuk jualnya itu loh, nggak rugi gitu loh. Saya heran. Jadi ya kita ambil positifnya aja. Jadi kalau jualan itu memang nggak usah ambil untung banyak-banyak, tapi kita mainnya kali sering kali banyak, artinya kali sering dia beli kali banyak dia beli, begitu. Kalau teman-teman mungkin rumahnya di dekat toko grosir, ya coba untuk cari kira-kira potensi nggak beli grosiran di situ, kita jualnya eh, istilahnya lebih murah daripada harga pasar. Karena saya lihat juga itu potensinya bagus, kalau dekat-dekat Bravo mungkin, atau dekat grosir-grosir yang lain, itu lumayan loh. Kalau di Tokopedia, Shopee itu pasti ada yang jual, jadi tinggal kita mainkan harganya aja, nggak perlu foto, kita list aja kira-kira harganya di situ berapa berapa berapa, nanti kita scrap pakai alat scrap, kita masukkan ke toko kita. Kalau ada penjualnya kita baru beli ke supermarket itu atau Bravo itu atau grosiran itu gitu. Jadi lebih bagus lah, lebih awet, nanti kan bisa stok ke rumah kita. Seperti itu mungkin gambaran yang bisa saya sampaikan tentang bisnis online ya. Kita cek toko saya dulu. Oke, kelihatan ya. Ini saya nggak pakai screen dulu karena memang ini untuk pelajaran. Nah, ini salah satu toko saya yang kosong karena saya sering nggak balas chat. Ya, ada 3 toko yang saya kelola. Ini ada satu yang sudah sampai. Nah, ini dalam pengiriman ya. Ada juga yang belum saya proses.
ini ada chat, kita pause dulu. Barang ini ready enggak? Nah, silakan. Oke. Ini juga ada pesanan tiba senilai 600.000. Ini ada harga senilai 700 dan 500. Jadi lumayan ya untuk dapat penghasilan tambahan lah. Kalau wawasan tokonya ini loh, pendapatan bersih. Ini bisa kita lihat. Oh, ini nggak bisa karena ini formasinya nggak aktif. Ini aktif, ini bisa ini. Wawasan toko. Ini 30 hari terakhir dapatnya 1.200.000 ya. Ini kalau dulu dapat banyak, kalau sekarang agak sepi karena belum saya optimasi, makanya saya bikin video supaya saya terpancing untuk inovasi lagi, karena sekarang kan masih fokus di offline ya. Jadi saya kerjasama sama sebuah pabrik pupuk. Saya jadi marketing di sana. Saya dapat sedikit up harga lumayan ya, untuk tambahan sehari-hari. Nanti kalau sudah jadi deponya, nanti saya akan kembangkan. Kalau ada waktu saya akan bikinkan channel khusus nanti buat teman-teman yang ingin terjun di dunia pertanian, karena menurut saya yang paling awet dari krisis ekonomi, krisis apapun itu di pertanian, peternakan, perdagangan. Perdagangan, pertanian dan peternakannya, perikanan juga. Jadi awet gitu loh, dan mereka nggak mengurusi, terlalu peduli dengan krisis. Kalau saya kan kemarin corona udah hancur karena modal saya nggak kembali, barang-barang saya nggak kembali, hilang, jadinya ya susah seperti itu, beberapa kali seperti itu. Tapi nggak apa-apa, kita tetap optimis, semangat, karena kita harus terus berusaha. Masuk. Ini untuk Lazada ini tadi juga saya lupa untuk proses. Untuk Lazada ini saya ada beberapa pesanan dan itu saya lupa untuk proses. Jadi saya, karena untung saja Lazada ini ada beberapa jeda waktu, berbeda dengan Shopee dan Tokopedia yang cuma 2 hari. Kalau di Lazada ini bisa 4 hari. Nanti besok saya harus order ke supplier biar besoknya, lusanya itu bisa nyampe dan bisa langsung kekirim. Enaknya Lazada di situ. Ini ada satu toko, ini saya ada 3 pesanan, yang satunya udah terkirim dalam perjalanan dan yang 2 masih besok berarti ya. Ini satunya lusa, tapi masih bisa diproses. Alhamdulillah bisa bikin video 1 jam. Semoga di selanjutnya saya bisa ngomong dengan lancar seperti ini, karena saya ingin berbagi apa yang saya punya kepada teman-teman. Nanti tolong masukannya, tolong informasinya, Mas bahas ini dong, bahas ini, itu boleh, silakan. Nanti saya akan bikinkan materinya sebisa saya, karena saya termasuk youtuber pemula, youtuber belum jadi youtuber ya, ini jadi masih latihan untuk ngomong. Dan juga saya juga nggak expert di dunia online, tapi saya tahu gitu aja. Nanti sepengetahuan saya nanti akan saya informasikan kepada teman-teman. Kalau setelah Tokopedia dan sebagainya, mungkin kalau bisa nanti kita akan bahas Facebook Marketplace, Facebook Ads, itu juga
impian saya untuk bisa handle punya produk sendiri, dan kemudian saya branding sendiri. Dan juga saya pribadi juga main AdSense, nanti kita coba bikinkan episode itu untuk AdSense. Jadi terus di channel saya. Terima kasih.